Jadi menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa ini loh PDI mengecam anti kepada Israel seperti itu. Tapi tidak disangka ternyata manuver politiknya ini malah berdampak fatal. Ibarat pepatah itu malah menggali kuburannya sendiri. Sekarang PDI jadi bulan-bulanan, jadi benci. Yang tadinya bencinya sedikit, jadi tambah banyak bencinya. Yang tadinya masih nyoblos PDI, saya yakin tidak akan lagi nyoblos PDI akibat daripada kejadian ini. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya inilah tahun kehancuran bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Indonesia saat ini patah hati, Pak. Patah hati diputusin. Sekarang Pak Thohir ditugaskan lagi oleh Bapak Presiden dengan membawa amplop biru. Tujuannya untuk kembali membuka diplomasi ataupun melobi kembali Presiden FIFA agar kiranya berkenan untuk membatalkan pembatalan tersebut atau dan meringankan sanksi seperti itu ya. Tapi apapun itu bisa lah, Pak. Iya betul, Pak. Tapi apapun itu semoga ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan untuk lobian yang kedua ini Bapak Erick Thohir bisa meluluhkan Presiden FIFA untuk ternyata tanpa disadari membangun lubang untuk kuburannya sendiri itu, Pak. Begitu, Pak Paul. Itu Pak Sandiaga Uno, berita terbaru Pak, kerugian dari pariwisata saja yang hilang tuh 3,7 triliun Pak. Belum termasuk UMKM, masyarakat di bawah. Karni Ilyas, waduh, Karni Ilyas. Ini yang ditunggu-tunggu Pak Karni. Lagi viral nih Karni Ilyas nih. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Udah kangen betul, juga nih dengan Pak Karni nih. Sama Pak, saya juga kangen bisa bergabung di sini. Ini dulu tuh Pak, kontrak klarifikasi dulu Pak, kontrak klarifikasi. Maksudnya bagaimana? Pak Paul ya berapa kali gabung di sini, tapi nggak diberi kesempatan untuk berbicara ini. Soalnya datangnya malam-malam, nah ini kebetulan kita tadi mulainya terlambat tadi, jadi kita mulai terlambat banget, jadi saya kasih. Ya ini terakhir, Pak Karni terakhir, silakan. Ini Pak Karni, maksudnya Pak Paul, Pak Karni kan Pak Karni yang asli itu, yang berani tampil muka itu kan kasih statement. Itu bukan suaranya saya, nggak pernah bergabung, maksudnya itu Bapak kasih statement itu, coba. Oh, iya Pak. Nggak apa-apa juga, kalau Bapak bukan yang asli juga nggak apa-apa. Oh ini asli, oh, emang Karni Ilyas cuma satu doang? Iya Pak, makanya saya barangan. Daripada buat kita yang paling penting kan pikirannya Pak. Daripada menimbulkan polemik, saya pakai TV di belakangnya sekarang. Karni Ilyas TV, begitu. Jadi kata Pak Paul tadi klarifikasi kontra apa tadi? Klarifikasi. Kita lanjut aja deh masalah bola aja Pak. Menyimpang dari topik nanti. Iya ada kontrak main bola aja Pak. Betul. Baik, jadi menurut tanggapan saya ini sebetulnya
dari awal saya sudah curiga bahwa ini ada tekanan dari Ibu Megawati. Ternyata dugaan saya tepat. Setelah ini viral, menuai polemik yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya Gubernur Bali mengaku bahwa apa yang dilakukannya itu akibat daripada saran Ibu Megawati. Itu nggak bisa dong Pak. Berarti dia buang badan dong. Dia kan punya titik Pak. Nggak bisa. Masa takut sama perempuan? Ya bagaimanapun kan Pak Gubernur ini kan kader dari Partai PDI Perjuangan, Pak. Tetap manggut dengan ketua PDI-nya, Pak, Ibu Megawati kan seperti itu, Pak. Nah, ini Pak Paul, saya lihat juga ini sebenarnya dari awal ini Ibu Megawati melalui Pak Ganjar ataupun Gubernur Bali itu ingin melakukan manuver politik itu sebetulnya, Pak Paul. Manuver politiknya itu yaitu lagi-lagi ingin melakukan politik identitas. Jadi menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa ini loh PDI mengecam anti kepada Israel seperti itu. Tapi tidak disangka ternyata manuver politiknya ini malah berdampak fatal. Ibarat pepatah itu malah menggali kuburannya sendiri. Sekarang PDI jadi bulan-bulanan, jadi benci. Yang tadinya bencinya sedikit, jadi tambah banyak bencinya. Yang tadinya masih nyoblos PDI, saya yakin tidak akan lagi nyoblos PDI akibat daripada kejadian ini. Dan saya yakin, yakinnya inilah tahun kehancuran bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Inilah tahun kehancurannya. Itu mereka awalnya ingin membangun politik identitas melalui pengecaman terhadap tim bola Israel. Tapi mereka lupa yang namanya hobi itu tidak mengenal apapun. Kalau namanya hobi, orang ada yang lupa dengan istri. Kalau namanya hobi, orang ada yang lupa dengan pekerjaan. Itu. Kalau namanya hobi, ya tidak bisa. Bahkan syariat Islam sendiri pun bisa diabaikan. Contohnya, ustadz di pesantren itu juga kiai yang melakukan pencabulan, pemerkosaan, itu kan sudah jelas, Pak Paul. Apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi namanya hobi selangkangan ya begitu. Mereka lupa, mengabaikan segala ajaran agama. Nah, begitu juga tentang bola ini. Ini manuver yang salah. Fatal, mereka ya, para fatal sekali, Pak. Para badut-badut politik ini, ya, yang awalnya ingin bermanuver, menunjukkan
politik identitasnya ternyata tanpa disadari mereka telah membangun kuburannya sendiri. Nah, inilah tahun kejatuhannya PDI. Ke depan saya yakin siapapun yang diusung oleh partai PDI Perjuangan tidak akan dicoblos orang. Bahkan saya memprediksi tak lama lagi bakal ada itu hashtag buat oleh para netizen untuk tidak nyoblos PDI. Hashtag stop nyoblos PDI. Itu sayang sekali ya, ini langkah manuver politik yang keliru, kebablasan. Mereka lupa bahwa hobi itu bisa mengalahkan segalanya. Apalagi pernah saya katakan berkali-kali dalam beberapa statement saya bahwa sebenarnya di Indonesia ini yang kadrun-kadrun itu sebetulnya jumlahnya, populasinya di Indonesia ini cuman sedikit, Pak. Cuman sedikit. Cuman perbedaannya mereka ini mau muncul ke permukaan. Dan orang-orang Islam sendiri pun ada banyak yang sebetulnya tidak mempercayai lagi dengan ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan manusia. Cuman mereka diam, Pak, tidak berani bersuara. Bingung, Pak. Betul, Pak. Buktinya kalau saya ini bicara selalu berdasarkan fakta, Pak. Contohnya bila sholat Jumat nih buktinya, Pak. Apakah pada saat sholat Jumat tidak ada laki-laki? Pada saat sholat Jumat di masjid, Pak, ya, itu kan kewajibannya kaum muslimin, mukmin untuk menjalankan ibadah wajib sholat Jumat. Faktanya, apakah jalanan jadi sepi pada saat sholat Jumat berlangsung? Tidak ada laki-laki yang lagi nongkrong, tidak ada yang lagi makan bakso. Apakah kendaraan-kendaraan pada berhenti semua, sepi di jalan, tidak ada yang bawa motor, bawa mobil, tidak ada yang nongkrong di jalan, tidak ada yang lagi makan di warung nasi. Ya, itu membuktikan bahwa sebetulnya ajaran-ajaran Islam ini sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Bahkan, Pak, saya melihat itu di rumah-rumah makan, warung-warung nasi itu, Pak. Itu walaupun bulan puasa seperti ini masih banyak, Pak, yang makan, Pak. Makan di tempat sangat banyak sekali. Itu kalau ditanya agamanya apa? Islam. Tapi mereka tidak berpuasa. Makanya saya yakin sebetulnya orang-orang Islam seperti saya, bukan cuma saya yang sudah meragukan ajaran-ajaran Islam itu. Wow. Tapi ada banyak, cuman tidak semua orang yang berani bersuara ataupun mau berdiplomasi seperti saya. Nah, kembali kepada politik identitas tadi, Pak. Hal inilah yang para badut-badut politik ini lupa mereka. Mereka nggak sadar bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia ini yang kadrun ataupun yang terlalu fanatik itu ataupun yang anti Israel itu sebetulnya populasinya cuma sedikit.
Saya Islam, Pak, tapi saya tidak anti dengan Israel. Malah saya merindukan jauh dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya merindukan kapankah Indonesia ini bisa menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Karena tidak bisa dipungkiri, negara-negara yang tidak mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel itu malah jadi negara yang tertinggal dalam segala hal, baik peradaban ataupun secara teknologi. Itu makanya kalau Indonesia mau maju, buang kebencian terhadap golongan-golongan yang tidak sejalan dengan akidah, tidak sejalan dengan pemikiran ataupun iman. Jikalau masih terlalu fanatik yang berlebihan, begini akhirnya. Indonesia ini, Pak, setelah FIFA membatalkan penyelenggaraan Indonesia, penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia, ini seperti orang yang putus patah hati, Pak. Indonesia saat ini patah hati, Pak. Patah hati diputusin. Sekarang Pak Thohir ditugaskan lagi oleh Bapak Presiden dengan membawa amplop biru. Tujuannya untuk kembali membuka diplomasi ataupun melobi kembali Presiden FIFA agar kiranya berkenan untuk membatalkan pembatalan tersebut dan meringankan sanksi seperti itu ya. Tapi apapun itu lah, Pak. Iya betul, Pak. Tapi apapun itu semoga ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan untuk lobian yang kedua ini Bapak Erick Thohir bisa meluluhkan Presiden FIFA untuk membuat supaya jadi perhelatan internasional tersebut di negara Indonesia. Karena kita ini sudah menggelontorkan dana hingga 500 miliar, Pak, untuk persiapan perhelatan besar ini. 500 miliar yang akan diselenggarakan di 6 kota. Banyak masyarakat Indonesia yang kecewa, yang tadi sudah senang-senang akan ada Piala Dunia di Indonesia, sampai ke UMKM terpukul atas kejadian ini. Inilah para barut politik yang hanya memikirkan obsesinya ingin membangun pencitraan untuk menunjukkan eksibilitasnya dengan politik pencitraan, ternyata tanpa disadari membangun lubang untuk kuburannya sendiri itu, Pak. Begitu, iya. Pak Paul. Itu Pak Sandiaga Uno, berita terbaru, Pak, kerugian dari pariwisata saja yang hilang tuh 3,7 triliun, Pak. Belum termasuk UMKM, masyarakat di bawah. Betul, Pak. Yang besar, Pak. Iya. Tapi kalau Erick Thohir ke FIFA melobi lagi, Pak, kemudian FIFA menyetujui bertanding di Indonesia, artinya kan tetap Israel harus bertanding, Pak.
Ibaratnya Jokowi dan khilafah ini akan makan kotorannya sendiri, Pak. Bodoh. Jadi udah nggak mungkin lah, Pak. Dan FIFA kan independen, Pak. Dia nggak terpengaruh oleh siapapun. Saya pun menyaksikan bahwa lobbyan yang kedua ini bakal berhasil. Namun nggak ada salahnya kita berdoa mudah-mudahan lobbyan berikutnya itu Bapak Erick Thohir ini bisa meluluhkan hati Presiden FIFA. Nah, kepiawaian Pak Erick Thohir dalam lobby FIFA ini sudah pernah Pak terbukti itu di tahun 2015 itu kan Indonesia juga pernah kena sanksi Pak tahun 2015 itu siapa yang ngelobinya, akhirnya FIFA tidak memberikan sanksi ke Indonesia, Bapak Erick Thohir Pak. Itu mungkin banyak yang belum tahu ya, tapi saya sebagai seorang jurnalis saya mengikuti, bahkan saya juga sempat memuat di surat kabar itu dan memberikan apresiasi kepada Bapak Erick Thohir di tahun 2015. Beliau itu pada tahun 2015 itu bukan menteri Pak, juga bukan anggota apapun, tapi karena dinilai oleh pemerintah itu bagus dalam bisa diandalkan itu, walaupun bukan menteri, bukan siapa-siapa bisa dibilang Pak, tapi ditunjuk untuk berangkat menemui Presiden FIFA pada saat itu. Alhamdulillah berhasil, akhirnya tidak diberikan sanksi. Nah ini Pak Erick Thohir kembali diperintahkan, tapi kali ini membawa surat membawa amplop biru. Yang jelas di dalamnya tentunya surat dari kepresidenan, dan saya yakin itu isinya tentang permintaan maaf, permohonan, lalu tapi kali ini atas nama Presiden Indonesia, bukan atas nama PSSI lagi Pak. Mudah-mudahan dengan membawa belangko kepresidenan bisa Pak Erick Thohir bisa berhasil, walaupun saya agak pesimis, tapi ya lagi-lagi saya katakan tadi Pak, kita tetap berdoa yang terbaik untuk bangsa ini Pak. Begitu Pak. Ya. Pak Karni Ilyas, saya hanya berharap ya Pak Karni Ilyas tanpa wajah di sini, ungkapan yang disampaikan di sini bisa didengar oleh Pak Karni Ilyas asli dan disampaikan di ILC Pak, di channelnya. Saya sangat berharap. Begini Pak, jadi saya tampil di sini sebagai personal Pak. Saya tidak membawa atribut apapun, baik itu agama. Makanya saya kalau bicara, saya tidak membawa dalil-dalil agama, baik agama Kristen ataupun agama Islam. Saya tidak pergunakan itu. Saya membawa suara kebenaran. Jadi saya di sini tidak membawa atribut. Semua saya tanggalkan Pak, baik kelas saya, titel saya ataupun profesi saya itu saya tanggalkan Pak.
Netral, saya Pak, juga, betul Pak. Harapan saya juga rekan-rekan di sini bisa menerima saya dengan Karni Ilyas, dengan personalitinya Pak. Tidak ada embel-embel itu ILZ ataupun agama Islam, agama saya, ataupun suku apapun yang ada melekat dalam diri saya mohon untuk diabaikan. Saya tampil di sini sebagai Karni Ilyas pribadi, terlepas daripada orang percaya ataupun tidak bahwa saya ini asli ataupun palsu, itu terserah. Ya sudah, kita sekarang main bola aja ya. Ya, kita sudah sampai penghujung acara ya. Kita hari ini sampai jam 1 pagi sana ya. Luar biasa. Sudah jam berapa di sana ya? Oh, jam 1 pagi toh, sana toh. Ya, kita akan tutup acara kita, saudara. Pada intinya, saudara ya, pada intinya, ya, banggalah menjadi goblok, ya, karena dengan Anda menjadi goblok, Anda patut berbangga, karena ternyata ada 200 juta yang goblok, saudara ya. Nggak cuma Anda sendirian, satu orang, tapi ada 200 juta orang goblok, ya. Jadi Anda patut berbangga karena Anda tidak sendirian. Haha, begitu ya, gobloknya 200 juta yang goblok. Sementara yang 70 yang 80 juta pinter ya, saudara ya. Dan banggalah jadi orang goblok. Mengapa Anda bangga jadi orang goblok? Karena kalau Anda goblok, ya kan, maka Anda nggak perlu pinter, nggak perlu sekolah, ya kan, nggak perlu berpusing-pusing, dan otaknya dijamin original. Oke, kita tutup dalam doa. Bung Beta silakan tutup dalam doa. Baik. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.